Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ya ayuhat talabah, fasal thalith, rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada hari ini insyaallah kita akan meneruskan pelajaran nahwu dalam kitab Yumu. Seperti yang kita ketahui kemarin ya, bahwasanya kita telah selesai mempelajari pembagian isim secara bentuk dan fungsinya. Ya, yang dimaksud dengan bentuk di sini adalah dari bentuk fisik ya isim tersebut. Terdapat yang kemarin kita telah bahas itu 16 bentuk fisik ya. Dari mulai isim masdar ya, cara menentukan awal daripada isim ya, isim masdar, hingga terakhir kemarin kita membahas tentang isim tasghir ya, cara membuat isim tasghir itu dari segi bentuk fisiknya. Sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu pembagian isim dari segi jumlahnya. Perbedaannya apa namanya segi bentuk fisik dengan jumlah? Kalau bentuk fisik itu adalah pengertian ya, kita memahami isim tersebut dari mahiyahnya ya, dari apa isim itu ya, itu bentuk fisik, kita mengetahui fisiknya. Sedangkan kalau dari bentuk jumlahnya ya, dari segi jumlah kita akan mengetahui bagaimana ya isim tersebut ketika kita ingin membuat sebuah jumlah atau kalimat. Maka perlu kita ketahui ya bahwasanya ini termasuk isim atau fi'il atau huruf ya ketika kita membuat sebuah jumlah. Maka untuk mengetahui isimnya dari segi jumlah, kita juga nanti akan mempelajari tentang i'rabnya, tanda-tanda i'rab dari isim tersebut dari segi jumlahnya. Adapun ya untuk bagian yang pertama dari isim mufrad ya, dari segi bagian pertama dari isim dari segi jumlah ialah isim mufrad. Ya, apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kata bentuk tunggal atau menunjukkan ya bilangan satu ya, menunjukkan satu orang saja atau satu benda saja. Ya, adapun bentuk tunggal ini sendiri terbagi menjadi dua, ada yang mudzakkar juga ada yang muannas, yang menunjukkan arti laki-laki ya, atau perempuan. Bagaimana contoh mudzakkarnya? Di sini musannif mencontohkan Muhammadun ya, Aliyun, Karimun, Qamarun. Dan juga di sini Muhammadun ini adalah yang seperti kita ya pelajari dalam bab sebelumnya, yaitu isim mangkul dari bentuk fisiknya. Tapi mengapa disebut isim mufrad ya? Karena dia ya menunjukkan satu, yaitu Muhammad saja ya. Satu Muhammad. Jadi dari segi jumlah, dari penunjukan ya, penunjukan maknanya Muhammad menunjukkan satu. Tapi kalau dari segi bentuk maka ini bagian dari apa? Dari isim mangkul. Kemudian contoh yang kedua adalah Muawiyatun. Ya, Muawiyah ini dari segi bentuknya ada tamarbutah, akan tetapi ya dari segi maknanya dia adalah makna untuk nama seorang lelaki. Kemudian Aliyun ya, Karimun dan Qamarun ya. Pada isim mufrad ini sendiri ya terdapat beberapa tanda i'rab, yaitu ketika rafa' dia dengan dhammah ya, dan ketika nasab dia dengan fathah, ketika
jar dia dengan kasrah. Ini contohnya misalkan hadza Muhammadun, ya ini rafa'nya, ya i'rab rafa'nya. I'rab nasabnya ialah ra'aitu Muhammadan, ya. Kemudian i'rab jarnya marartu bi Muhammadin. Yang kedua adalah isim mufrad yang muannas, ya. Yang muannas ini sendiri adalah yang menunjukkan makna perempuan. Contoh di sini Aisyatu, Fatimatu, Hindun dan Syamsun. Ya, jadi yang menunjukkan makna perempuan pun tandanya tidak hanya tamarbutah, tapi dilihat dari segi maknanya juga, ya. Maknanya perempuan, ataupun dari di sini kenapa kok ada Syamsun tapi kok menunjukkan muannas, karena dia simainya. Dia emang dari orang Arabnya dia menunjukkan makna perempuan, ya. Adapun i'rab dari isim mufrad yang muannas ini sama dengan i'rabnya dari isim mufrad yang mudzakkar, yaitu ketika rafa' dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar dia dengan kasrah. Kita kasih contoh satu di sini, misalkan Aisyah, ya. Rafa'nya hadihi Aisyatu, ya. Kemudian ra'aitu Aisyata, marartu bi Aisyati, ya. Kemudian, ya, pembagian isim dari segi jumlah yang kedua adalah isim tasniyah, ya. Isim tasniyah ini sendiri bermakna, ya, yang menunjukkan bilangan dua atau jumlah dua, ya. Karena dari segi jumlah kan kita lihat, ya. Tadi yang jumlah satu, sekarang jumlah dua, maksudnya bilangan satu dan bilangan dua. Yang tasniyah adalah bilangan dua. Maka sama dengan isim mufrad, ya. Isim tasniyah ini juga terbagi dua, yaitu ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ya. Contoh yang dari mudzakkar ialah jaa Muhammadani, ya. Jadi untuk i'rabnya sendiri, ya, untuk yang tasniyah yang mudzakkar, ketika rafa' ditambah alif dan nun, ya. Ketika nasab, ya, dan jar ditambahkan dengan ya dan nun, ya. Contohnya rafa' yang tasniyah mudzakkar jaa Muhammadani, ra'aitu Muhammadaini, dhahabtu bi Muhammadaini, ya. Adapun ketika isim tasniyah, ya, dijadikan susunan, ya, dijadikan susunan idhafah, maka akhirnya dihilangkan. Akhirnya itu apa? Ya, nunnya dihilangkan. Akhir daripada, ya, tanda i'rab tasniyahnya dihilangkan, yaitu di sini nun. Misalkan apa di sini? Contohnya harusnya kan jaa Muhammadani, tapi ketika kita ingin menggabungkan kalimat Muhammadani, ya, dengan kata setelahnya atau disebut menjadikannya susunan idhafah, ya, maka nunnya dibuang. Contohnya jaa Muhammada Jakarta. Begitu juga yang contoh di i'rab nasab dan jarnya, ya. Ketika ingin digabungkan dengan kata lain setelahnya, maka nunnya dihilangkan. Contohnya ra'aitu Muhammadai Jakarta, nunnya enggak ada, ya. Dhahabtu bi Muhammadai Jakarta, ya. Sekarang contoh yang muannasnya atau yang menunjukkan perempuan. Ja'at Aisyatani. Ingat, itu tandanya alif dan nun, ya. Ja'at Aisyatani. Kemudian ja'at Fatimatani, ya, misal lain, ya. Itu contoh rafa'nya, ya, ja'at Aisyatani. Kemudian contoh nasabnya ra'aitu Aisyataini. Ingat, ya.
Rafa menggunakan alif dan nun, ya. Nasab dan jar menggunakan ya dan nun. Ra'aitu Aisyataini, ya. Dhahabtu bi Aisyataini. Sama juga berlaku ketika kita ingin membuat susunan idhafah dari isim tasniyah ini. Maka nunnya dibuang. Berlaku pula juga yang menunjukkan muannas, ya, menunjukkan makna perempuan. Contohnya ja'at Aisyata Jakarta. Nunnya dibuang, ya. Ra'aitu Aisyatai Jakarta. Nunnya dibuang. Dhahabtu bi Aisyatai Jakarta, ya. Nunnya dibuang karena ingin menyusun susunan idhafah. Pembahasan berikutnya pembagian dari segi jumlah isim, pembagian isim dari segi jumlah, yaitu isim jamak, ya. Isim jamak itu maksudnya menunjukkan makna banyak, ya. Sama juga seperti sebagaimana sebelumnya, ya, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama isim jamak mudzakkar salim yang menunjukkan, ya, makna laki-laki banyak. Isim yang kedua isim jamak muannats salim yang menunjukkan, ya, perempuan banyak. Kemudian terakhir jamak taksir, ya, dia kenapa dinamakan jamak taksir? Karena bentuk jamaknya berbeda dari bentuk mufradnya, ya, tidak mengikuti wazan tertentu. Akan tetapi diketahui, ya, dari, ya, tatabu' mengikuti omongan-omongan Arab sehingga, ya, orang-orang Arab sehingga dikumpulkan menjadi nanti ada beberapa wazan tertentu saja, tapi tidak mesti mengikuti wazan-wazan yang masyhur yang disebutkan dalam kitab Amsilah Tasrifiyah. Pembagian jamak yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim merupakan bentuk kata jamak beraturan yang terdiri dari 3 atau lebih, ya, yang menunjukkan gender laki-laki, ya. Jenisnya laki-laki disebut jamak mudzakkar salim. Ya, untuk diketahui untuk i'rab daripada jamak mudzakkar salim sendiri, ya, ketika rafa dia menggunakan wawu dan nun, ya, ingat. Dan ketika nasab dan jar, ya, nasab dan jar menggunakan ya dan nun. Akan tetapi perbedaannya dengan isim tasniyah ialah ketika dia, ya, ketika ia nasab dan jar harokatnya kasroh, ya. Ketika kalau tasniyah tadi kan kalau ketika nasab dan jar dia harokatnya fathah. Nah, di sini di jamak mudzakkar salim sendiri, ya, ketika nasab dan jar harokat sebelumnya dan nunnya adalah kasrah, ya, ingat-ingat. Contohnya, ya, di sini musannif menyebutkan yang contoh rafa dulu, ya. Contoh rafa jaa al-muslimuna. Ingat muna, waw dan nun, ya. Ra'aitu al-muslimina, itu. Mina, ya, dan nun itu ketika nasab, ya. Kemudian contoh ketika jar dhahabtu bil muslimina. Itu ingat mina, ya, nun juga. Ya, harokat sebelum ya dan nun adalah kasrah. Dan bagaimana ketika kita ingin menggabungkan, ya, jamak mudzakkar salim ini dengan kata setelahnya atau biasa disebut susunan idhafah? Maka sama berlaku juga sebagaimana, ya, isim tasniyah. Gimana berlakunya? Ya, nunnya dibuang saja, tidak perlu, ya. Contohnya bagaimana? Ja'a muslimu Jakarta. Ya, ingat nunnya dibuang. Ketika ini contoh rafa, ya. Ja'a muslimu Jakarta, tidak disebutkan nunnya. Berikutnya contoh dari nasab ra'aitu muslimi Jakarta. Ingat kan tadi muslimina harusnya, tapi di sini nunnya tidak diperlukan karena merupakan susunan idhafah. Kan nunnya dibuang, ya. Kemudian contoh dari jarnya dhahabtu bi muslimi Jakarta, ya, nunnya dibuang.
Bagian berikutnya dari isim jamak ialah isim jamak muannats salim. Apa itu isim jamak muannats salim? Ialah bentuk kata jamak beraturan terdiri dari 3 atau lebih ya, yang menunjukkan gender perempuan ya, yang menunjukkan perempuan. Contohnya bagaimana? Oh iya, sebelum saya kasih contohnya kita harus mengetahui i'rabnya dulu ya. Untuk i'rab jamak muannats salim ini sendiri ialah ketika dia rafa menggunakan dhammah ya, ketika nasab dan jar menggunakan kasrah. Contohnya seperti apa? Contoh dari rafanya ja'atil muslimatu ya. Ingat. Kemudian ra'aitu al muslimati ya, dhahabtu bil muslimati ya. Contoh dari nasabnya tadi ya, ra'aitul muslimati. Kemudian contoh dari jarnya, dhahabtu bil muslimati. Ya, ingat mati itu ya. Harus kasrah dengan apa binasab dan jarnya. Kemudian ya, ini ibaratnya pembagian dari jamak yang paling penting dan perlu ya dihafalkan oleh kalian ya untuk anak-anakku kelas 3 ini. Adapun yang tadi ya jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu mudah karena dia semua tanda i'rabnya atau perubahannya itu mengikuti kaidah tertentu, yaitu misalkan ketika i'rab dengan waw dan nun ya, ketika nasab dan jar menggunakan ya dan nun. Sama pula begitu juga dengan yang muannats salim ya. Dia rafa'nya menggunakan dhammah ya, ketika nasab dan jarnya ya dia tandanya dengan kasrah ya, gampang sekali kalau itu kita. Nah, sedangkan untuk jamak taksir sendiri harus kita lihat ya perubahannya itu ya, kita lihat bagaimana orang-orang Arab sendiri ya mengkhususkan perubahannya itu dengan wazan-wazan tertentu ya. Maka di sini untuk pembagian jamak taksir ya, maknanya dulu ya saya kasih tahu. Bentuk jamak yang tidak beraturan ya, maksudnya musannif tidak beraturan di sini ialah bahwasanya ketika ya bentuk jamaknya itu berbeda dengan bentuk mufradnya, maksudnya ada huruf tambahan di situ ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di bentuk mufradnya. Maka ya untuk mengetahui itu ya mau tidak mau kita menghafalkan apa saja ya yang orang-orang Arab ini sebutkan bahwasanya ini termasuk jamak taksir ya. Jamak taksir sendiri dia terbagi menjadi 2, ada jamak taksir yang menunjukkan qillah ya. Jadi di sini untuk jamak taksir sendiri ya menunjukkan laki-laki atau perempuan ya, tidak dikhususkan. Kemudian untuk jamak taksir sendiri terbagi 2, ada namanya jamak taksir yang qillah, ada yang namanya jamak taksir yang kasrah ya. Yang qillah itu apa? Yang qillah itu menunjukkan hitungan 3 sampai 10. Sehingga adapun yang kasrah ada menunjukkan mana 10 atau lebih ya. Akan tetapi pada prakteknya sendiri bisa saja ya jamak kasrah ini menunjukkan yang penting bentuk yang penting makna jamak atau banyak, yaitu jamak sendiri maksudnya adalah lebih dari 3 ya. Wazan ya jamak taksir yang qillah ialah di sini ada 4 wazan yang disebutkan musannif. Yang pertama wazan af'ilatun ya, wazan af'ilatun. Contoh dari jamak ya, jamak taksir yang qillah ialah arghifatun, jamaknya arghifatun mengikuti wazan af'ilatun. Ini merupakan jamak taksir daripada raghifun ya, bentuk mufradnya raghifun ya. Kemudian contoh bentuk wazan yang kedua ya dari jamak taksir ini yang pembagian dari qillah adalah af'ulun. Ya, af'ulun. Ingat af'ulun ya, contohnya aflusun ya. Aflusun.
Bentuk mufradnya adalah falsun ya. Kemudian bentuk wazan yang jamak taksir yang qillah yang ketiga adalah fi'latun ya, contohnya jamaknya adalah fityatun ya, bentuk mufradnya adalah fata ya, fityah ya, dari fata mufradnya ya, mufradnya fata, jamak taksirnya fityah. Kemudian wazan yang keempat ialah ya, wazan jamak taksir yang qillah adalah af'alun, contohnya afrasun ya. Bentuk mufradnya adalah farasun ya, farasun, jamak taksirnya afrasun. Ya, bisa dilihat ya bahwasanya dari keempat wazan yang disebutkan musannif ya, yang mana nih ini adalah wazan jamak taksir yang bagian dari jam'u qillahnya ya. Itu bisa dilihat contoh misalnya di sini raghifun ya. Mufradnya raghifun tapi kok jamaknya jadi ardifah. Coba. Dari raghifun jadi ardifah. Kita lihat kan di sini bentuk jamaknya sangat berbeda dari bentuk mufradnya. Maksudnya berbeda di sini ya, maksudnya berbeda yang disebutkan musannif tidak beraturan itu ya, hurufnya ada yang ditambah dari bentuk mufradnya. Di sini raghifun jadi ardifah, berarti tambahannya apa ya? Di sini ada alif ya, tambahannya, kemudian ya-nya dibuang ya, dan ditambahkan dengan tamar buto atau tidak beraturan, itu maksudnya seperti itu ya. Bentuk ibaratnya huruf asli yang ada di mufradnya hilang dan ada beberapa huruf tambahan ya. Kemudian pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting ialah jamak taksir yang menunjukkan kathrah, banyak. Ya, maksudnya di sini menurut musannif kasrah di sini adalah lebih dari 10. Ya, padahal pada prakteknya sendiri ya bisa juga menunjukkan 3 ya, menunjukkan jamak yang pentingnya itu lebih dari 3 ya, dan seterusnya. Adapun wazan-wazannya di sini ya lumayan banyak. Ya, di sini terdapat 39 wazan daripada jamak taksir yang kathrah. Ya, 39 wazan ya. Nanti insyaallah ya untuk materi hari ini pun saya akan ya foto di grup kalian masing-masing untuk nanti kalian sambil mendengarkan dan juga sambil melihat materinya apa ya. Ya, contoh wazan daripada jamak taksir ya yang menunjukkan ya jamak kathrah atau banyak ya lebih dari 10 adalah yang pertama af'ulun, contohnya mufradnya rijulun menjadi arjulun. Ya, wazan yang kedua af'alun ya, mufradnya unuqun, jamaknya a'naqun. Kemudian wazan yang ketiga af'ilatun, contohnya dari fuadun menjadi af'idatun. Wazan yang keempat fi'alun, contoh mufradnya rajulun, maka jamaknya rijalun ya, mengikuti wazan fi'alun ya. Yang kelima contoh wazan fu'ulun ya. Contoh ininya kalimat jamaknya qulubun ya, yang mana mufradnya adalah qalbun. Kemudian ya ini yang fi'alun tadi ya, yang dari wazan yang keempat kadang bermakna sedikit juga ya, karena tidak mesti ya kalimat rijal laki-laki yang banyak itu tidak mesti lebih dari 10 ya. Kadang juga 3 yang tadi saya sebutkan ya, maknanya itu kadang ya yang penting jamak, itu jamak itu 3 lebih dari 3 ya. Itu juga wazan yang kelima tadi fu'ulun ya, kadang ya menunjukkan makna yang sedikit. Kemudian wazan yang keenam adalah fu'iyun, di sini juga menurut musannif ya terkadang bermakna sedikit juga ya, fu'iyun ya wazannya. Contoh jamaknya sufiyun ya, dari bentuk mufrad sofatun ya.
Kemudian wazan yang ketujuh adalah af'ulun, ya. Bentuk jamaknya aklubun, ya. Bentuk mufradnya dari kalbun, ya. Kemudian wazan yang kedelapan adalah af'ulun, ya. Di sini contoh dari jamaknya adalah anukun, mufradnya anakun. Wazan yang ke-9 af'alun, ya. Contoh bentuk jamaknya aswabun dari mufrad thawbun. Wazan ke-10 fi'alanun, ya. Contoh jamaknya adalah jirdanun, ya. Bentuk mufradnya adalah juradun. Kemudian af'ilatun, ya. Bentuk jamaknya aqdilatun, ya, dari bentuk mufrad qadanun. Kemudian bentuk wazan ke-12 adalah af'ilatun, ya. Contoh jamaknya adalah azimmatun, ya, af'ilatun azimmatun, ya, dari bentuk mufrad zimamun. Kemudian bentuk wazan yang ke-13 adalah fi'alatun. Contoh jamaknya adalah qiratatun, ya, dari bentuk mufrad qirtun. Bentuk wazan yang ke-14 adalah fu'alun, ya. Contoh bentuk jamaknya adalah udalun dari bentuk mufrad adilatun. Kemudian bentuk wazan yang ke-15 fu'alun. Contoh jamaknya buyaun dari mufradnya bayun. Kemudian bentuk wazan yang ke-16 adalah fi'alun. Contoh jamaknya adalah thiyabun dari untuk mufrad thawbun. Kemudian wazan ke-17 adalah fi'alun. Contoh jamaknya adalah kiramun dari mufrad karimun. Wazan ke-18 adalah fi'alun, ya. Contohnya adalah contoh jamaknya adalah itashun dari bentuk mufradnya atshanun, ya. Kemudian wazan yang ke-19 adalah fu'lun. Contoh jamaknya humrun dari mufrad ahmar. Bentuk wazan yang ke-20 adalah fu'ulun, ya. Contoh jamaknya humurun dari bentuk mufrad himarun, ya. Kemudian wazan ke-21 fu'alun dari contoh jamaknya adalah qurabun, mufradnya adalah qurbatun. Wazan yang ke-22 adalah fi'alun, ya. Contoh jamaknya kisarun daripada mufrad kisratun, ya. Kemudian wazan ke-23 adalah fu'alun. Contoh jamaknya luhan, ya. Luhan itu, ya, bentuk mufradnya adalah lihyatun, ya, jamaknya luhan. Mana kasrah, ya, yang menunjukkan lebih dari 10, ya. Suatu benda yang menunjukkan lebih dari 10. Kemudian wazan ke-24 adalah fu'alatun. Contoh jamaknya rumatun, ya, dari bentuk mufrad ramin. Kemudian wazan ke-25 adalah fa'alatun, ya. Contohnya kamalatun dari, ya, bentuk mufrad kamilun. Wazan ke-26 adalah fa'ala. Contoh jamaknya qatla, ya, dari bentuk mufrad qatilun. Wazan yang ke-27 adalah fi'alun. Contohnya adalah tiwalun, bentuk mufradnya tawilun. Wazan ke-28 ialah fu'ulun, ya. Contohnya adalah wu'ulun, bentuk mufradnya wa'ilun. Wazan ke-29 ialah fi'alanun, ya. Contoh daripada jamaknya adalah ghilmanun, mufradnya gulamun. Kemudian yang ke-30, wazan ke-30 fu'lanun, ya. Contohnya zuhranun, ya, dari bentuk mufrad zahrun. Kemudian wazan ke-31 adalah fu'ala'u, contohnya ulama'u, ya, bentuk mufradnya adalah alimun. Wazan ke-32 adalah af'ila'u, ya. Contoh dari jamaknya adalah asyidda'u, ya, dari bentuk mufrad syadidun. Kemudian bentuk wazan ke-33 ini adalah fawa'ilun. Contoh jamaknya jawahirun,
ya dari mufrad jauharatun. Wazan ke-34 ialah fa'ailun, ya contoh jamaknya sahaibun, ya dari mufrad sahabatun. Kemudian wazan ke-35 adalah fa'ali atau fa'ala, contohnya sohari atau soha, ya merupakan bentuk jamak dari mufrad sohra'u. Wazan yang ke-36 adalah fa'aliyun, ya contohnya karasiyun, bentuk mufradnya kursiyun. Kemudian wazan yang ke-37 adalah fa'ailun, contohnya masajidun, ya dari mufrad masjidun. Wazan yang ke-38 ialah fa'ailun, ya contohnya khawariqun, ya contohnya khawariqun, dia bentuk mufradnya kharikun, ya. Kemudian wazan yang ke-39 adalah fa'ailun, contohnya qaratisun, ya mufradnya adalah qirtasun, ya. Dari ke-39 wazan ini yang perlu kalian lakukan adalah menghafalnya. Menghafalnya tujuannya adalah untuk ya mengetahui nanti bagaimana ya bentuk-bentuk perubahan daripada jamak taksir itu sendiri. Ya, adapun tugas hari ini ialah yang saya inginkan kalian menghafalkan ya tanda-tanda i'rab, ya tanda-tanda i'rab dari isim mufrad, isim jamak mudzakkar salim, kemudian dari isim jamak muannats salim. Ketiga itu ya. Hafalkan mufradnya, dari rofaknya seperti apa, ya nasabnya seperti apa, dan jarnya seperti apa, dan berikan contohnya, ya membuat video menyebutkan ya tanda i'rab. Ya ingat nih tugasnya membuat video dengan menyebutkan tanda i'rab mufrad, ya tanda i'rab jamak mudzakkar salim, dan tanda i'rab tasniyah, ya pertama mufrad, kedua tanda i'rab tasniyah, ketiga tanda i'rab jamak mudzakkar salim, yang keempat tanda i'rab jamak muannats salim, ya. Setelah menyebutkan i'rabnya yaitu i'rab rafa, ya nasab dan jar, saya juga mau kalian memberikan contohnya, ya. Dari video itu kalian juga langsung memberikan contohnya masing-masing, ya dari jamak mudzakkar salim, dari isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Dibuat video, ya. Langsung videonya dijadikan satu, ya tanpa dipisah-pisah. Oke. Naktafi bihadzal qadar.